kelompok CRR yang terdiri dari saya Karisa Putra Anastasia dari kelas 11 APL 2 dan nomor absen 9. Saya Intan Sulistiawati dari kelas 11 akuntansi 2, nomor presensi 18. Dan saya Rifa Febri Nur Ayuni, nomor presensi 35 dari kelas 11 APL 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PT Hima Chemzone dokumen 29 hingga dokumen 42. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan dokumen transaksi 29. Di sini PT Hima Chemzone melakukan pengeluaran sebesar Rp2.920.000 untuk pengisian kas kecil. Lalu kita masuk ke banking, lalu ke spin money. Di sini CQ numbernya kita ganti menjadi KK06. Lalu tanggalnya 22 Desember 2014. Lalu amount-nya Rp2.920.000. Lalu karena di sini tidak ada kasir kas kecil, kita new. Lalu card type-nya tab personal, lalu individual. Kas name-nya kita kasih kasir kas kecil. Lalu oke. Card-nya kita pilih kasir kas kecil. Lalu use card. Memonya kita ganti menjadi untuk pengisian kas kecil. Lalu akunnya, karena di sini kas kecil, kita menggunakan petty cash. Lalu use account. Amount-nya Rp2.920.000. Memonya kita isi pembayaran untuk pengisian kas kecil. Jika sudah, kita CTRL-R. Di sini ada cash in bank masuk di kredit sebesar Rp2.920.000. Lalu petty cash masuk di debit sebesar Rp2.920.000. Jika sudah benar, kita oke. Lalu record. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi 30. PT Hima Chemzone melakukan penjualan tunai. Kita masuk ke sales, lalu ke enter sales. Sini customer-nya kita ganti menjadi penjualan tunai karena di sini tidak ada penjualan tunai. Kita buat baru di new. Lalu card type-nya customer, designation-nya company. Name-nya kita kasih nama penjualan tunai. Lalu oke. Customer-nya kita pilih penjualan tunai. Use customer. Jangan lupa terminnya kita ganti menjadi COT. Lalu oke. Invoice-nya kita ganti menjadi KM05. Lalu tanggalnya 23 Desember 2014. Lalu di SIP-nya kita kasih jumlah barangnya. Yang pertama Sony sejumlah 2 unit. Item number-nya kita kasih Sony. Lalu use item. SIP yang kedua Fujifilm barangnya sejumlah 3 unit. Lalu item number-nya Fujifilm
use item. Lalu yang ketiga, Canon sejumlah 1 unit. Item nomornya Canon. Price yang Sony 4.250.000. Lalu yang Fujifilm 6.290.000. Lalu yang Canon 9.350.000. Karena di sini ada rabat sebesar 20%, kita masukkan ke diskon sebesar 20%. Masing-masing dikasih diskon 20%. Jika sudah, di sini P2T-nya kita kasih nilai 32.313.600 agar balance due-nya 0. Jika sudah, kita CTRL. Di sini ada account receivable masuk di debit sebesar 29.376.000. Lalu account receivable masuk di debit sebesar 2.937.600. Lalu ada sales masuk di kredit sebesar 29.376.000. Lalu write out masuk di kredit 2.937.600. Lalu COGS masuk di debit sebesar 3.628.635,11. Lalu merchandise inventory masuk di kredit sebesar 5.540.489,51. Lalu merchandise inventory masuk di kredit sebesar 12.121.250. Lalu merchandise inventory masuk di kredit 5.966.890,60. Lalu ada cash in bank masuk di debit sebesar 32.313.600. Lalu account receivable masuk di kredit sebesar 313.600. Jika sudah benar, lalu kita oke. Lalu kita record. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi 31. Kita masuk ke menu purchase, lalu ke pay bills. Lalu suppliernya PT Bursa Kamera, lalu use supplier. Check queue numbernya kita ganti menjadi KK07. Lalu date-nya tanggal 26 Desember 2014. Lalu maunya 140, 280.000. Lalu di amount applied-nya kita kasih amount-nya 140, 280.000. Jangan lupa memonya diisi menjadi pelunasan. Tanggal dagang, tanggal 8 dan 14 Desember. Jika sudah, kita CTRL-R. Di sini ada cash in bank masuk di kredit sebesar 140.280. Lalu account payable-nya masuk di debit sebesar 140.280.000. Jika sudah benar, kita oke. Lalu record.
Selanjutnya, kita masuk ke dokumen transaksi 32. Di sini, PT Alfa melakukan permintaan pembelian kepada CV Human Chemzone. Lalu kita masuk ke purchase, lalu ke enter purchase. Suppliernya kita kasih PT Alfa, lalu use supplier. Purchase-nya kita ganti menjadi AF, SPP, tab 3. Tanggalnya tanggal 20 Desember 2014. Lalu kuantitinya barang Sony sejumlah 6 unit. Lalu item numbernya Sony. Item. Yang kedua kuantitinya sejumlah 5 unit. Item numbernya Fujifilm. Use item. Kuantiti yang ketiga sejumlah 8 unit. Item numbernya Canon. Lalu price yang Sony kita kasih harga, kita masukkan harga Rp2.550.000. Lalu Fujifilm Rp3.750.000. Lalu yang kanan 5.600.000. Karena di sini ada PPNBM, kita menulis kembali barang yang tertera. Yang pertama Sony. Lalu yang kedua Fujifilm. Lalu yang ketiga Canon. Lalu teksnya kita ganti menjadi NT. Lalu total di sini harga Sony dikali 10%. Menjadi 1.530.000. Lalu yang Fuji 18.750.000 dikali 10% menjadi 1.875.000. Lalu yang kanan 44.800.000 dikali 10% menjadi 4.480.000. Jika sudah, kita save quote. Selanjutnya, kita masuk ke dokumen transaksi 33. Di sini, mengubah surat permintaan Alfa Foto menjadi surat order.
Kita masuk ke purchase, lalu ke purchase register, lalu ke quotes, ke PT Alpha Photo, kita change to order, kita ganti purchase-nya menjadi BM03. Lalu tanggalnya 27 Desember 2014. Jika sudah, kita TRL bisa. Lalu kita record. Kita no. Halo semuanya, saya Intan Sulistyawati. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi atau yang dilakukan oleh PT Bima Kemzon, lebih tepatnya pada transaksi ke-34 hingga transaksi 38. Langsung aja kita ke transaksi 34. Jadi, pada transaksi ke-34, PT Hima Kemzon mengeluarkan uang sebesar Rp5.880.000 untuk membayar jasa perpajakan pada bulan November dan Desember. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Mayop, kemudian ke menu banking, kemudian pilih menu spend money karena pengeluaran. Kita bikin card baru dengan nama perusahaan yang bersangkutan. Di sini card type-nya diatur personal, kemudian designation-nya dipilih individual ya teman-teman. Last name-nya kita isi dengan perusahaan yang bersangkutan. Pada kali ini perusahaan tersebut adalah Nabaru Tax Consultant. Kita isi dengan Nabaru Tax Consultant. Kemudian kita enter, lalu kita oke. Nah, jika sudah membuat card yang baru, kita masukkan saja perusahaan yang bersangkutan pada transaksi tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mengganti nomor ceknya atau nomor bukti transaksi tersebut dengan bukti transaksi yang ada. Di sini kita ganti dengan KK.08. Tanggalnya diganti 27 Desember 2014. Kemudian amount-nya kita isi dengan Rp5.880.000. Memonya kita isi dengan jasa konsultan perpajakan. Bulan November dan Desember. Kemudian kita masukkan akun yang mempengaruhi, yakni akun other expense di akun 6 karena expense. Other expense sebesar 3 juta. Kemudian lagi sebesar 3 juta juga. Other expense. Ya, teman-teman. Kenapa 2 kali? Karena ini membayar pajak bulan November dan Desember. Nah, jangan lupa isi menunya. Jasa konsultan pajak. Bulan November. Kemudian kenapa? Ini juga bedanya Desember. Konsultan pajak bulan Desember. Oke,
Kemudian akun yang terakhir ada income tax payable. Di akun 1, income tax payable. Ini diisi dengan minus 120. Jadi nominal Rp120.000 ini bisa diambil karena di keterangan tersebut di dokumen transaksi, di bukti transaksi dapat keterangan bahwa jasa konsultan perpajakan bulan November hingga Desember 2014 itu per bulannya 3 juta dan dikenai PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi 120.000 ini didapat dari penjumlahan 3 juta ditambah 3 juta, kemudian kita kalikan sebesar 2%, yakni PPh pasal 23. Ini namanya PPh pasal 23. Kemudian setelah begini, pastikan out of balance-nya 0 ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl R dan jumlahnya seperti ini. Kita mengeluarkan kas imbang. Kas imbang kita berkurang di kredit sebesar 5.880.000. Kemudian other expense-nya bertambah di debit sebesar 3 juta dan 3 juta. Kemudian income tax payable-nya di kredit sebesar 120.000. Setelah itu kita klik OK dan kita record. Lanjut kita ke dokumen transaksi 35. Jadi di dokumen transaksi 35 ini, Hima Kenzon menerima barang dari Alpha Photo. Langsung saja kita masukkan, kita pilih ke menu purchase, kemudian purchase register, kita pilih surat order yang sudah dibikin oleh Mbak Caca sebelumnya, yakni BM-03 ya teman-teman. Kemudian kita pilih receive item. Nah ini receive-nya kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada surat. Jadi ini di Sony kita isi dengan 6. Kemudian Fuji Film kita isi dengan 3. Jadi ini di sini 3 unit ya teman-teman. Kemudian di CN atau Canon diisi dengan price-nya. Jangan lupa kita samakan 2550, 3750, kemudian 5. Jangan lupa kita isikan PPNBM-nya, yakni 10% dari total amount-nya. Kalau di sini 15.300.000 berarti PPNBM-nya 1.530.000. Di sini 11.250 berarti 10%-nya 1.125.000. 1.125.000. Kemudian ini 33.600 berarti 10%-nya 3.360. Ini kita kontrol R. Ini ya teman-teman. Jika sudah bisa kita maaf terlewat purchase atau nomor buktinya jangan lupa diganti dengan AF titik SPB titik 05. Karena tidak tepat berarti SPB Muhammad AF SPB titik 05 ini. Tanggalnya jangan lupa diganti juga dengan tanggal pada soal, yakni di sini tanggalnya 28 Desember 2014. Oke.
Jika sudah, kita Ctrl R kembali, memastikan ini ya sudah. Ini kita klik OK, kemudian kita record. Ini kita pilih no ya. Selanjutnya, kita akan masukkan dokumen transaksi 36. Kita cancel dulu. Terus, nah ini kalau udah kita receive item itu pasti di ordernya ada tanda checklist. Berarti barang sudah kita terima. Walaupun hanya beberapa barang yang sudah kita terima. Masih ada yang belum kita terima. Kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ke menu banking. Kita baca dulu setelahnya. Jadi pada transaksi 36 ini, PT Himakemzon mengeluarkan uang sebesar 1.250.000 untuk pembayaran brosur iklan. Maka dari itu kita masuk ke menu banking, kemudian spend money. Lalu di sini kartunya atau perusahaan yang bersangkutan itu Dewa Printing. Kita cari. Karena belum ada, kita bikin new. Card type-nya personal, designation-nya individual, last name-nya kita masukkan Dewa Printing. Kita enter, kemudian OK. Lalu kita masukkan perusahaan yang terkait. Dewa Printing. Ini ya. Jangan lupa diganti nomor buktinya dengan VKK titik 04. Jadi ini uang yang dikeluarkan itu berasal dari petty cash. Maka kita ganti baik from account-nya menjadi petty cash. Jangan lupa tanggalnya diganti juga dengan tanggal transaksi yang ada di SPAL. Ya, di sini 28 Desember 2014. Amount-nya sebesar 1.250.000. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya teman-teman. Memonya kita ganti dengan pembayaran brosur untuk pemasaran produk. Nah, sudah akunnya kita masukkan, yakni jika brosur untuk pemasaran produk berarti itu setara dengan iklan. Maka kita masukkan akunnya adalah advertising sebesar 1.250.000. Jangan lupa isikan menunya, yakni brosur untuk pemasaran. Brosur untuk pemasaran produk. Oke. Ini kita Ctrl R dulu. Ini ya teman, berarti ini Himakemzon mengeluarkan uang sebesar 1.250.000 untuk beban iklan, yakni 1.250. Ya, lebih tepatnya pembayaran brosur untuk pesan. Kita klik OK. Jangan lupa pastikan bahwa out of balance-nya ini sudah 0. Jika sudah pasti 0, kemudian kita klik record. Setelah kita record, kita lanjut ke dokumen transaksi 37. Jadi di dokumen transaksi 37 ini, PT Himakemzon mengeluarkan uangnya sebesar 350.000 untuk pembayaran jasa angkut pembelian barang. Jadi, kita masukkan kartunya. Karena kartunya belum ada ya teman-teman. Kita pilih new. Kemudian card type-nya personal, designation-nya individual, last name-nya kita isi dengan perusahaan jasa angkut JNT.
Oke, kita enter, kemudian ini payroll akunnya kita ganti dengan petty cash karena pada soal ya ini mengeluarkan voucher kas kecil untuk pembayaran jasa angkut. Nah, kita sudah membuat card type, kita isi dengan card type yang sudah kita misalnya jasa angkut JNT. Ayus, jangan lupa mengganti nomor buktinya seperti yang tertera pada soal. Di sini VKK.05. Kemudian tanggalnya juga diganti dengan yang tertera pada soal. Di soal 29 Desember 2014. Amount-nya sebesar 350.000 seperti yang sudah saya katakan. Nah, ini kita ganti juga jadi pembayaran. Untuk jasa angkut. Pembelian barang dagang. Barang dagang. Sudah seperti ini. Karena di kebijakan perusahaan tidak ada akun pre-collected, maka kita memakai akun other expense sebesar 350.000. Kita enter, kemudian jangan lupa isikan memonya, yakni jasa angkut JNT. Oh. JNT. Kita tap. Oke, pastikan out of balance-nya dulu. Kemudian Ctrl R. Maaf. Ctrl R ya teman-teman. Sini ada akun petty cash di kredit sebesar 350, kemudian other expense di debit sebesar 350. Kemudian kita, jika sudah pasti dan benar, sudah balance akunnya, kita klik OK, kemudian kita record. Lupa kita tutup lagi pembelaan sebelumnya. Lanjut ke transaksi 38. Jadi pada transaksi 38 ini, Hima Kemzon menjual barang dagangnya kepada customer yakni Blitz Photoshop. Maka dari itu kita masuk ke menu sales, kemudian pilih enter sales karena penjualan. Karena customer-nya kita cari dulu. Kalau tidak ada, kita pilih menu. Nah, ini card type-nya diisi customer, kemudian designation-nya diisi company ya. Nama itu PT-nya kita isikan Blitz Photoshop. Sudah Blitz Photoshop. Pastikan benar. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita isi Blitz Photoshop. Invoice-nya jangan lupa diganti dengan MJ.03. Tanggalnya jangan lupa juga, yakni 29 Desember 2014. Ship ordernya, yakni barang yang dijualkan sebesar 3 unit untuk barang suami dengan harga satuannya 4.250.000. Tidak dapat diskon ya. Kemudian 3 unit lagi untuk barang uji film sebesar 6.290.000. Kemudian 5 unit untuk barang Canon
Harga satuannya 9.350.000 rupiah. Ya, pastikan mengisi price atau harga satuannya itu sudah benar. Sini sudah, ini mendapat tax sebesar 10%, maka ini pakai PAT. Samakan nilai total amount-nya pada soal. Kita samakan dulu. Jika sudah sama, sebentar, sudah ya. Kita kontrol R untuk memastikan. Nah, di sini terjadi akun piutangnya bertambah karena waktu penjualan, maka ini penjualan secara kredit. Jadi akun piutangnya bertambah di debit sebesar 78.370.000. Kemudian akun receivable-nya juga bertambah di debit, yakni pajaknya ya, sebesar 7.837.000. Kemudian penjualan di kredit sebesar 78.370.000. Ini paid out atau PPN keluaran 7.837.000. Kemudian COGS atau harga perolehan sebesar 50.719.213,62 rupiah. Kemudian merchandise inventory 8.349.833 rupiah, 92. Kemudian merchandise inventory 12.230.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada akun merchandise inventory sebesar 30.139.379,70 rupiah. Kita klik OK. Jika sudah pasti seperti ini, tarik. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen transaksi 39 hingga dokumen transaksi 42. Di sini tertera bahwa dokumen transaksi 39 yaitu PT Himakenzom menerima uang atas pelunasan piutang dagang penjualan pada tanggal 19 Desember 2014 oleh toko Gajah Mada Poto. Kemudian kita membuka Mayop, kemudian klik menu sales, kemudian pilih receive payment, kemudian kita isi customer-nya toko Gajah Mada Poto, kemudian kita isi ID-nya KM.06, kita isi tanggalnya 30 Desember 2014. Kemudian kita isi amount receipt-nya sebesar 66.946.000. Kemudian payment method-nya kita isi cash. Kemudian kita amount update-nya di sini. Baik, untuk mengetahui jurnalnya kita kontrol F. Dilihat jurnalnya cash in bank berada di sisi debit sebesar 66.946.000. Kemudian kreditnya akun receivable sebesar 66.946.000. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita record. Kemudian kita ke dokumen transaksi 40, yaitu CV Himakenzon membeli di PT Alfa Foto, yaitu barang dagang kamera. Kita masuk ke menu Mayop, kemudian kita ke Purchase, kemudian Purchase Register. Sebelum itu, dokumen transaksi 40 ini sangat berkaitan dengan dokumen transaksi 35. Kemudian kita klik order, kemudian kita klik yang PT Alfa Foto, kemudian kita ke Change to Bill. Kemudian kita ganti
purchase ID-nya yaitu AF titik FB strip 505. Kemudian kita ganti tanggalnya 30 Desember. Karena ini menggunakan PPNBM, kita isi pajaknya. Yang pertama, item Sony, totalnya 15.300.000. Pajaknya 15.300.000 dikali 10%, jadi 1.530.000. Baik, masih di dokumen 40, kita ganti bilnya. Di sini Sony sebanyak 6, kemudian Fuji sebanyak 3, dan Canon sebanyak 6. Jika sudah, kita cek untuk PPNBM-nya apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Kita cek dulu, 10% dari 15.300.000 adalah 1.530.000. Kemudian 10% dari 11.250.000 yaitu 1.125.000 dan 33.600.000. 10%-nya yaitu 3.360.000. Jika nominalnya sudah sesuai dengan dokumen transaksi, kita bisa cek jurnalnya dengan cara Ctrl R. Jurnalnya bisa dilihat bahwa akun payable masuk di kredit sebesar 66.165.000. Kemudian ada akun payable lagi sebesar 6.015.000 di kredit. Kemudian debitnya merchandise inventory. Yang pertama 16.830.000, yang kedua 12.375.000, yang ketiga 36.960.000, dan yang terakhir ada VAT in masuk di debit 6.015.000. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita record. Kita klik no. Oke. Nah, sudah. Kita lanjut ke dokumen transaksi 41, yaitu terdapat sebagian produk yang akan dijadikan hadiah dan disumbangkan kepada beberapa yayasan. Di bukti transaksi ini tertera bahwa bukti tersebut adalah bukti memorial. Maka kita ke masuk Mayop, kemudian menu inventory, kemudian adjust inventory, kemudian kita ganti inventory journal number-nya, yaitu BM.04. Kita ganti tanggalnya, yaitu 30 Desember 2014. Kita isi memonya, yaitu sebagian produk yang akan dijadikan hadiah dan disumbangkan kepada beberapa yayasan. Sosial, yayasan sosial. Jika sudah, kita isi item number-nya, yaitu Canon sesuai bukti transaksinya. Kuantitinya kita isi minus sebanyak 3, minus 3. Kemudian kita isi unit cost-nya, yaitu 6 juta.
50.000. Kemudian akun yang memengaruhi adalah akun 6, yaitu other expense. Kemudian kita kontrol R untuk mengecek jurnalnya. Jurnal yang terjadi yaitu other expense di sebelah debit sebesar 18.150.000 dan merchandise inventory di sebelah kredit sebesar 18.150.000 sesuai dengan dokumen transaksi. Jika sudah, kita record. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 42. Karena ini bukti kas keluar, maka kita masuk ke akun banking, kemudian spin money, kemudian pay from akunnya cash in bank, kemudian kartnya Bank BNI 46 cabang Semarang. Karena kartnya sudah ada, maka kita tinggal klik saja. Atau mungkin ini diganti aja kartnya. Hmm, buat ulang saja karena itu personal individual kita bank BNI ganti aja 46 cabang Semarang. Kita mungkin kotanya kita isi Semarang. Kemudian kita klik OK. Kita ganti aja yang ini. Kemudian cek queue nomornya KK.09. Date-nya diganti 21 Desember 2014. Kemudian amount-nya diisi sesuai dengan dokumen transaksi yaitu 5.750.000. Kemudian karena ini keterangannya angsuran pinjaman Bank Mandiri, maka akun yang dipakai adalah Bank Mandiri Loan. Kita isi amount-nya sebesar 5 juta. Kita isi memonya yaitu angsuran pinjaman Bank Mandiri. Kemudian karena disertai bunga pinjaman 15% per tahun, maka kita isi akunnya dengan bunga pinjaman yaitu interest expense. Akun 8. Kemudian kita isi 750.000. Kemudian kita kasih keterangan atau memonya yaitu bunga pinjaman 15% per tahun. Jika sudah, kita cek jurnalnya dengan cara Ctrl R. Kemudian jurnalnya bisa dilihat bahwa kas bank masuk di kredit sebesar 5.750.000. Kemudian Bank Mandiri Loan masuk di debit 5 juta dan interest expense masuk di debit sebesar 750.000. Jika sudah sesuai dengan dokumen transaksinya, kita klik OK, kemudian kita record. Oh, ini memonya bisa diganti.
angsuran pinjaman bank mandiri serta bunga pinjaman 15% per tahun. Sudah, kita record. Sekian penjelasan dari kami mengenai PT Hima Kemzon, yakni memasukkan transaksi dalam Mayop, lebih tepatnya di transaksi 29 sampai dengan 42. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. See you.